selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34, yaitu berkaitan dengan Yesus menyembuhkan orang banyak dan juga dia mengusir setan daripada orang-orang yang kerasukan pada waktu itu. Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Jadi saudara, ini adalah pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita melihat dalam bahagian ini, kalau kita perhatikan konteks daripada bahagian ini, di dalam ayat yang ke-29 mengatakan sekeluarnya mereka daripada rumah ibadah, ya, sekeluarnya mereka daripada rumah ibadah. Jadi hal ini mengisahkan ataupun menyatakan tentang peristiwa yang berlaku sebelum ini, di mana Yesus dan murid-muridnya berada di sinagog ataupun rumah ibadat orang Yahudi yang berada di Kapernaum. Nah, dalam rumah ibadat tersebut, Yesus telah mengajar dengan luar biasa dan juga dengan kuasa, sehingga mereka yang mendengarnya sangat takjub. Mereka terheran-heran dan mengatakan bahwa ajaran mereka ini ataupun ajaran Yesus ini jauh lebih baik daripada yang diajarkan oleh para ahli Taurat selama ini. Dan kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 23 di situ, ketika Yesus telah selesai berkhotbah ataupun telah Yesus selesai memberikan pengajaran di situ, ternyata bahwa pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu juga ada seorang yang sedang kerasukan oleh roh jahat. Jadi orang yang kerasukan oleh roh jahat itu dia berteriak, dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Kau adalah yang maha kudus dari Allah." Nah, ini merupakan teriakan daripada si roh jahat yang merasuki orang itu. Tetapi Yesus menghardiknya. Yesus memarahi dengan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Jadi Yesus dengan begitu tegas dalam bagian ini, dia tidak mau agar roh jahat ini mengacau. Dia mau agar dia diam dan keluar daripada orang itu. Jadi pada saat itu juga roh itu menggoncang-goncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara yang nyaring, dan ia keluar daripada orang yang dirasukinya itu. Dan setelah peristiwa ini ternyata bahwa mereka yang menyaksikan semuanya ini, mereka sangat takjub, mereka terheran-heran, dan mereka memperbincangkan hal itu. Mereka berkata, "Apa ini? Apakah ini suatu ajaran yang baru?" Dan ia berkata, dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Ini satu yang luar biasa yang kita lihat dalam bagian ini, saudara. Nah, jadi kita lihat setelah itu tersebarlah berita tentang kuasa Yesus, tersebarlah berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus ke segala penjuru di seluruh
Galilea pada waktu itu. Nah, jadi saudara, dalam pembacaan kita yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa di sini juga Markus mencatat bahwa setelah mereka keluar daripada bait Allah itu dan mereka pergi ke rumah Simon dan Andreas. Namun apa yang terjadi, kita melihat di sini bahwa apabila mereka sampai di rumah Simon dan Andreas, ternyata bahwa ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Ya, jadi setelah mereka melihat kejadian ini, mereka langsung memanggil Yesus dan memberitahukan kepadanya bahwa ibu mertuanya sedang sakit. Dan Yesus tidak membuang masa, tidak melengah-lengahkan masa, dan dia pergi ke tempat perempuan itu. Dia sambil memegang tangannya dan membangunkan dia. Maka seketika itu juga lenyap sakit demam yang telah menimpa ibu mertuanya itu. Dan kemudian kita melihat bahwa perempuan ini begitu bergembira dan begitu senang hati, dan dia dengan penuh kerelaan dia mulai melayani mereka. Nah, cerita ini tidak sampai di sini saja. Ternyata bahwa setelah berita tersiar tentang kuasa Yesus yang telah menyembuhkan dan mengusir roh jahat ini, dan itu orang-orang di sekitar Galilea itu mulai datang dengan membawa orang-orang yang menderita sakit dan orang-orang yang kerasukan. Nah, ini suatu yang sangat luar biasa. Berita telah tersebar dengan begitu cepat, walaupun mereka tidak memiliki media sosial seperti kita sekarang ini, tetapi kita melihat berita dari mulut ke mulut itu tersebar dengan begitu cepat, sehingga menjelang matahari terbenam, datanglah orang membawa orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan. Dan oleh sebab yang demikian, maka berkumpullah orang ramai ataupun orang berkerumunlah seluruh penduduk itu di depan pintu, saudara. Mungkin rumah itu sudah tidak muat lagi, jadi mereka harus duduk di depan pintu dan menunggu, berkerumun di depan pintu. Dan Yesus yang memang memiliki misi khusus untuk menolong, membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan, dia mulai menyembuhkan mereka satu persatu. Dia mulai mengusir setan yang ada pada mereka. Dan di saat itu juga segala mujizat, segala kuasa-kuasa ajaib itu mulai dinyatakan melalui demonstrasi kuasa Allah yang sangat luar biasa. Apa yang kita pelajari daripada bahagian ini, saudara? Ya, yang pertama kita melihat bahwa kuasa Yesus, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, kuasa Dia dapat mengalahkan kuasa penyakit. Dan yang kedua, kuasa Yesus dapat mengalahkan ataupun mengatasi kuasa roh jahat ataupun roh-roh daripada setan atau iblis. Dan yang ketiga, kuasa Yesus itu memiliki authority ataupun membuat kuasa-kuasa setan itu tunduk kepada Dia. Dan yang kedua, hal yang kita lihat di dalam bagian ini, selain daripada penyataan kuasa, dan kita melihat respons dari orang yang telah mengalami kuasa Tuhan. Ya, respon yang kita lihat di sini, para setan-setan itu mulai tunduk, mulai patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Yang kedua, ibu mertua Simon yang telah disembuhkan, dia memberikan respon yang sangat positif, di mana dia dengan penuh kerelaan dia datang untuk melayani mereka semua. Kita melihat dalam bahagian yang pertama, saudara, apa yang kita pelajari daripada bahagian ini, di mana kuasa Yesus dinyatakan. Ya. Kuasa Yesus dinyatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa penyakit. Jadi kekuasaan Yesus atas penyakit bukan suatu yang diragukan lagi. Kalau saudara melihat dalam keempat Injil telah merekodkan banyak sekali peristiwa di mana Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Kita tidak meragukan lagi kuasa Yesus dalam hal Dia memberikan kesembuhan dan dalam hal Dia melenyapkan segala jenis penyakit. Ini bukan persoalan lagi. Jadi kuasa yang digunakan oleh Yesus dalam penyembuhan merupakan bukti nyata bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi apabila Dia melakukan kesembuhan,
apabila dia melakukan pengusiran setan, kesembuhan yang alami sehingga orang yang didoakan itu sembuh, pulih pada seketika itu juga. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana kuasa Yesus itu kuasa yang luar biasa, ya, kuasa yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu orang percaya kita dianjurkan untuk mendoakan orang sakit dengan nama Yesus dari Nazaret. Karena tanpa nama Yesus, ya, manusia dengan sendirinya tidak ada kuasa untuk melakukannya. Manusia tidak berdaya, manusia tidak ada kuasa. Bahkan kalau kita melihat orang-orang sekuler ataupun orang-orang yang tidak mengenal Allah, apabila mereka ingin melakukan penyembuhan kepada orang sakit, mereka menuntut kuasa-kuasa yang lain, bantuan-bantuan daripada kuasa-kuasa yang lain untuk mereka melakukan penyembuhan. Tapi apakah itu penyembuhan yang real? Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa manusia pada dasarnya tidak ada kemampuan untuk hal itu. Nah, dalam situasi dunia yang sedang dilanda oleh pandemik coronavirus, ya, COVID-19. Jadi di dalam agama masing-masing itu orang menggunakan berbagai macam cara, baik cara ritual melalui persembahan-persembahan sesuatu kepada dewa-dewa mereka, ataupun hanya berdoa, ya. Dan ada juga yang menghadapinya dengan berpuasa. Jadi segala macam cara dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan apa yang sedang melanda kita ataupun pandemik yang sedang melanda seluruh dunia ini. Mungkin ada orang yang sudah menjadi pesimis, bahkan mungkin ada yang mulai meragukan kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan kekuatan virus tersebut. Jadi mereka sudah mulai give up. Mereka sudah berdoa, mereka sudah berpuasa, tetapi kenyataannya ini akan terus meningkat dan terus meningkat. Jadi, saudara, apakah Tuhan tidak sanggup atau tidak mampu menolong kita dalam menghadapinya? Tidak. Persoalannya bukan Tuhan tidak sanggup atau kuasanya terbatas untuk melakukannya, tetapi apakah Ia mau melakukannya ataupun tidak? Itu hanya semudah itu saja, saudara. Ya, hanya semudah itu saja. Jadi seperti mana yang telah kita lihat ataupun yang telah dikatakan di atas tadi, bahwa Tuhan telah menyembuhkan begitu ramai orang yang mengidap berbagai jenis penyakit. Tetapi mengapa Ia sepertinya berdiam diri? Kalau Dia berdiam diri atau sepertinya berdiam diri, pasti ada maksud tertentu mengapa Tuhan tidak melakukan mukjizat ataupun tanda ajaib dalam menghadapi hal ini. Jadi sebagai orang percaya, pandemik ini membawa kita untuk kembali merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai perkara ini. Apakah pandemik ini sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan? Sudah tentu tidak, saudara. Tuhan Maha tahu. Ia pasti tahu apa yang sedang dan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Jadi marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus waktu Dia menjawab beberapa pertanyaan daripada murid-muridnya berkenaan dengan keruntuhan bait suci di Yerusalem dan tanda-tanda kedatangannya, dan juga tanda-tanda apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, kita boleh melihat pertanyaan ini disampaikan oleh murid-muridnya ketika Yesus memberitahu bahwa bangunan bait suci di Yerusalem akan runtuh dan akan diratakan. Dan murid-muridnya bertanya, mereka bertanya kepada Dia, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan pertama, bilakah itu akan terjadi? Dan yang kedua, apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini dikatakan oleh mereka dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu Yesus menjawab mereka, ya, Dia menjawab mereka seperti ini dalam Lukas pasal 21. Ini peristiwa yang sama, saudara. Lukas pasal 21 ayat 10 hingga 11. Dan Dia mengatakan kepada mereka, tanda-tanda Dia adalah di mana bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan akan terjadi juga.
hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit itu akan dinyatakan. Ya, inilah jawaban dia. Jadi salah satu yang kita lihat di sini bahwa di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, saudara. Ya, jadi penyakit sampar ini berasal dari bahasa Yunani loimos. Loimos secara hurufiah kata ini boleh bermakna penyakit. Ya, itu secara hurufiah bermakna penyakit, tapi digunakan dalam bahasa gambaran ataupun bahasa hiasan disebut serangga. Jadi serangga ini adalah menunjukkan kepada suatu kerusakan yang begitu dahsyat, ya, satu ancaman yang begitu dahsyat. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini adalah dia berbicara tentang suatu wabah, suatu penyakit, ya. Jadi jika pandemik yang terjadi sekarang ini merupakan suatu yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, maka kita sebagai orang percaya tidak perlu terkejut, tidak perlu takut, bahkan panik. Karena nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Harus digenapi, saudara. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa ia adalah salah satu tanda, maka ya pasti akan terjadi. Walaupun kita berdoa dan berpuasa, nubuatan ini juga tetap akan terjadi. Karena Tuhan yang adil tidak mungkin bertentangan dengan dirinya, ataupun dengan janjinya, ataupun dengan firman-Nya. Jadi kalau kita berdoa, ya, tidak salah saudara berdoa dalam suasana yang seperti ini, tapi kita berdoa mohon perlindungan Tuhan supaya kita tidak terkena jangkitan. Jadi tidak ada satupun apa yang dijanjikan tidak akan digenapi. Jadi kita melihat apa yang sedang terjadi ataupun fenomena yang sedang terjadi dalam dunia sekarang ini, saudara, kita melihat itu adalah suatu yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan dan itu harus digenapi. Kita boleh berdoa supaya Tuhan melindungi kita daripada pandemik ini. Tetapi untuk melarang pandemik ini terjadi, kita tidak dapat. Karena ini merupakan salah satu daripada tanda yang akan terjadi baik pada akhir zaman maupun dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudara, saya tidak mengatakan bahwa dengan pandemik yang sedang terjadi pada saat ini, coronavirus 19 ini, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman ataupun akhir zaman itu akan tiba ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi penyakit sampar merupakan salah satu daripada tanda akhir zaman seperti yang telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tapi bila itu akan terjadi, saya tidak tahu, Anda tidak tahu, dan semua kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali. Jadi kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Kedatangannya adalah seperti pencuri. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita harus berdoa, bersedia, dan berjaga-jaga senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi poin yang kedua yang kita lihat daripada firman Tuhan ini adalah Yesus berkuasa di atas kuasa-kuasa setan. Yang pertama tadi dia berkuasa atas kuasa penyakit, yang kedua ini adalah dia berkuasa atas kuasa-kuasa setan. Jadi bahagian ini juga menunjukkan mengenai supremasi kuasa Tuhan atas kuasa iblis ataupun kuasa setan. Jadi di dalam Alkitab, khususnya 4 Injil, kita melihat di mana banyak sekali peristiwa yang direkodkan di dalam keempat Injil, di mana Yesus melakukan banyak pengusiran setan. Ternyata bahwa di dalam keempat Injil ini mereka kan bahwa banyak manusia ataupun manusia dirasuki oleh kuasa iblis. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak kebal terhadap rasukan daripada iblis ataupun daripada kuasa syaitan. Jadi setan ataupun iblis dapat menguasai manusia dan merasuki mereka. Perkara ini menunjukkan betapa tak bermayanya manusia apabila tidak memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Syaitan dapat memperalatkan mereka, apalagi mereka yang memang sujud menyembah dan memuji Dia. Jadi kita melihat di sini bahwa manusia itu pada dasarnya lemah. Kita ini tidak ada kekuatan apabila dihadapkan dengan kuasa kegelapan itu.
Itulah sebabnya orang yang telah berada dalam Kristus, ia tidak mudah ataupun tidak dapat dirasuki oleh kuasa kegelapan, karena roh yang ada dalam dirinya adalah roh daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi untuk memiliki kuasa, kita melihat Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Manusia tidak ada. Itulah sebabnya dalam melakukan pelayanan terhadap kuasa kegelapan ini, kita harus menggunakan nama Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, kita melihat Yesus memiliki kuasa untuk menundukkan kuasa iblis. Dia memerintahkan roh-roh jahat itu untuk taat kepadanya, dan mereka taat kepada dia. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, dan mereka taat kepada dia. Artinya bahwa selain daripada dia dapat mengusir mereka, tapi dia juga dapat menguasai mereka dari segi kekuasaannya. Artinya kuasa Yesus itu lebih di atas atau lebih mengatasi kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Jadi saudara yang saya kasihi, respons daripada orang yang telah mengalami kuasa mujizat Allah, kita melihat respon dia mulai melayani Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini marilah kita melihat apa yang telah terjadi dalam teks ini, dalam konteks ini, menyatakan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya yang memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa penyakit, ya. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat dan setan, dan dia juga memiliki authority atas kuasa-kuasa iblis ataupun kuasa setan itu. Nah oleh sebab itu, hal ini tidak meragukan kita lagi. Yesus yang kita sembah, saudara, bukan dia berdiam diri, bukan dia tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini. Dia tahu semuanya itu, dia menyadari semuanya itu, dia mendengar keluhan dan doa kita kepada dia, dia melihat kami yang berdoa dan berpuasa. Tetapi sepertinya seolah-olahnya dia berdiam diri, karena ini dia ingin menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan itu, saudara, harus digenapi. Bahwa ini adalah salah satu daripada tanda, bukan satu-satunya, tapi salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda tentang kedatangan Yesus. Saya tidak katakan Yesus akan segera datang, tetapi kita akan berdoa dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu bila dan saat dia akan datang untuk kedua kali. Nah, oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus. Kalau saudara pada saat ini melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, ingat, itu adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Bagaimanapun, apapun yang berusaha untuk mengatasi ataupun membatalkannya, tidak dapat. Karena Tuhan yang berkuasa, apa yang telah difirmankannya pasti akan digenapi. Sekian sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.